Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau begitu, satu hal yang harus Ibu tahu. Jangan pernah perlakukan aku sama dengan Maya. Karena aku berbeda dengan dia. Aisyah, anak Rahayu. Aku menukarnya saat mereka lahir. Restu anak Nimrung, Aisyah anak Rahayu. Aku menukarnya saat mereka lahir. Bakar. Dan aku tidak bisa menjamin keselamatannya ibu. Kalau ibu bakar peti itu, ibu tidak tahu apa yang akan mereka lakukan sama ibu. Mas. Mas Arif. Tunggu. Kamu kemana sih, Mas? Kenapa kamu ninggalin aku sendirian di malam pertama kita? Ibu dalam bahaya. Jangan-jangan. Ini cuma akal-akalan ibu kamu. Supaya kamu nggak menjalankan tugas kamu sebagai suami di malam pertama kita. Ayo cepat. Kita harus selamatkan ibu. Kita lihat, ada perapian. Jangan mati dulu. Lepaskan ibu saya. Lepaskan ibu saya. Tuh. Beraninya kamu memakai ibu, Restu. Bukan aku yang melakukannya, ibu sendiri yang memilih cara seperti ini. Harusnya kamu tanya sama ibu apa yang kalian berdua sudah berbuat sama Aisyah. Mati kamu sekarang. Halo, Mas. Adik, kenapa kamu telepon aku di malam pertama kamu? Gimana? Romantis kah? Romantis? Romantis apanya? Arif ninggalin aku sendirian di kamar, padahal ini malam pertama kita. Gara-gara ibunya itu. Ada apa dengan Bu Rahayu? Mana aku tahu. Mas, aku udah gagal. Aku udah gagal di hari pertamaku. Karena Bu Rahayu udah tahu kalau aku ini adik kamu, Mas. Aku kira Arif bakal nurutin semua omongan aku. Karena dia udah tergila-gila sama aku. Tapi kenyataannya... Adikku, kamu pikir begitu gampang seekor anjing akan melupakan kesetiaannya pada mantan majikannya? Gak gitu adikku, itu gak akan berhasil. Kamu terlalu cepat menarik anjing itu dari tuannya. Mas, terus aku harus gimana? Cinta itu gak akan tumbuh dengan sendirinya. Cinta itu harus dirawat dan terus dirawat. Kamu harus membuktikan ke Arif kalau kamu memang layak jadi istrinya. Ya, ibunya Arif adalah ibu kamu juga sekarang. Jangan pernah tinggalkan sisi Bu Rahayu. Kamu terus mendampingi dia. Lama-kelamaan, Arif akan simpati sama kamu. Dan dia akan tertarik sama kamu. Tapi Arif sudah mengakui kalau dia udah jatuh cinta sama aku. Ya, aku tahu. Tapi kamu juga tahu kan, cinta itu perlu pembuktian. Kamu juga begitu kan? Sekarang begini, bikin sandiwara seolah-olah kamu terluka karena kamu berusaha menyelamatkan Bu Rahayu. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan simpati dari Bu Rahayu. Dan kamu akan lihat nanti, lama-kelamaan, Arif akan lebih percaya kamu ketimbang ibunya sendiri. Dan itu adikku sayang, adalah tanda kemenangan kita yang utama. Ayo kita pergi. Ayo ibu. Ayo, cabut semuanya. Bawa petinya, bawa petinya.
Ayo cepat. Naikin petinya ke belakang mobil. Ayo, cepat. Asmara. Ayo cepat, sebelum mereka menyusul. Ayo. Ayo kita kejar mereka sekarang. Ayo kejar. Ayo semuanya ikut. Mana mereka? Ayo kita kejar mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Ayo. Ayo. Tunggu. Tunggu. Hei. Berhenti. Kejar kita kalau bisa. Sudah pergi. Tapi kita harus tetap mengejar mereka, Mas. Iya harus. Mereka harus ketemu. Aisyah harus ditemukan. Kenapa ini? Asmara, ayo dong. Kenapa sih? Katanya nyangkut. Restu, tunggu. Mobil itu berhenti. Ayo, kita aku ke sana, Mas. Ya, ke sana. Ayo. Kok nggak bisa? Ayo dong, Asmara. Ayo. Iya mas, ini aku lagi berusaha tapi nggak bisa. Tapi kita harus dapatkan kembali kotak itu. Lupakan kotak itu. Perempuan itu juga sudah mati di dalamnya. Tinggalkan. Hei! Berhenti! Turun kalian! Turun! Aisyah. Terus tuh. Cepat, selamatkan Aisyah. Cepat! Bu Rahayu, hari ini kesombongan lo akan berakhir. Turun sekarang! Saya hitung sampai 3. Kalau tidak, saya hancurkan mobil ini. Cepat jalankan mobilnya. Tapi tabrak saja mereka, tabrak. Jalankan mobilnya Asmara. Aisyah! Aisyah! Kalian pikir kalian bisa menggertak aku? Mas, kamu kendalikan mobilnya biar aku menghadapi mereka. Mau apa? Jangan berani-berani menyentuh mobil aku. Dan jangan sekali-sekali menggertak aku. Hah?
Mau apa kamu? Biar aku saja kendalikan mobilnya. Hebat sekali perempuan itu. Perempuan itu, dia benar-benar penggoda kelas 1. Apa daya, Arif di depan godaan mulutnya. Bu, berhenti bu, berhenti bu. Asmara, ayo cepat. Ayo bu. Aisyah, 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 Aisyah. Aisyah, 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 kamu nggak apa-apa. Alhamdulillah kamu selamat. Terima kasih ya Allah. Makasih ya Mas Bisma. Restu. Aisyah. Restu. Besok. Restu. Restu. Restu bangun. Restu. Restu bangun, Restu. Restu bangun, aku mohon. Restu. Restu bangun, Restu. Restu bangun. Restu. Restu bangun. Oh, sakit. Sakit sayang. Tapi aku mau lagi dong. Ayo. Kamu ngeselin deh. Astaga, aku panik loh. Kenapa sih bikin panik orang? Satu sama. Karena kamu juga udah bikin aku panik. Sayang, aku sudah bersusah payah tenggelam demi selamatin kamu. Harusnya kamu kasih aku napas buatan dong. Bukanlah untukku, meski ku tahu ku menyayangimu. Aisyah, Cinta tak mungkin aku nggak bisa kehilangan kamu sampai kapanpun. antara kita berdua. Aku juga. Aku takut kehilangan kamu, Restu. Takut melebihi apapun. Selamanya, begitu pula aku telah memiliki. Aku ingin melakukan hal ini selamanya saat aku dan kamu menyatu. Amin. Aisyah, suatu saat nanti rumah di keluarga aku akan terbuka dan menyambut kamu sebagai menantu di keluarga aku. Dalam kisah kasih kita, kini ku mengerti tulus cinta ini hanyalah mimpi panjang yang tak pernah usai. Aisyah, Untuk bersamamu. Aisyah, sayang.
Sebab aku nggak tahu kalau jantung kamu nggak sekolah ini. Sayang bangun sayang. Sayang aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Sayang bangun. Tolong, tolong, Aisyah. Serius kamu nggak bisa hidup tanpa aku? Jahat banget. Kamu ngerjain aku ya? Kamu mau marah? Bisa aku marah sama kamu. Aku cuma sayang banget sama kamu. Dirimu kini telah bersamanya. Ibu. Kenapa, Bu? Ibu kesini mau terima kasih ya, sama? Berterima kasih buat apa? Buat show off tadi kamu. Bu, tadi aku udah nyelamatin nyawa Ibu. Nyelamatin nyawa. Buat Ibu, tadi itu cuma pertunjukan ego kamu. Supaya Arif anak Ibu terpana, terpesona dengan keberanian kamu. Padahal kamu cuma bikin suasana makin rumit. Makin rumit. Bu, kalau menyelamatkan nyawa aja nggak membuat Ibu berkesan. Lalu apa yang Ibu harapkan? Mau tahu apa yang bikin Ibu terkesan? Kamu keluar dari kehidupan Arif. Baru Ibu acungkan jempol buat kamu. Ya, aku akan keluar. Tapi setelah aku menguburkan Arif di tempat Maya dikuburkan. Bu, Bu, kenapa Ibu mau merusak pernikahan aku sama Arif, Bu? Kamu jangan... Ibu. Asmara baru aja menyelamatkan hidup itu dengan membahayakan hidupnya sendiri. Ini balasan Ibu. Ibu sudah menuduh aku kalau aku ini adiknya Yudi. Sedangkan aku nggak tahu siapa Yudi. Oh, kamu mau menyangkal? Bu, apa lagi sih ini, Bu? Hah? Kenapa Ibu ngomong seperti itu? Mas, kamu jangan seperti itu sama ibu kamu. Dia tetap ibu kamu. Dia yang melahirkan kamu. Jadi kamu nggak boleh membentak dia seperti itu. Bu, lebih baik Ibu keluar dari kamar ini. Karena Ibu udah bikin situasi makin gak enak. Anak ini kurang ajar sekali. Racun yang ditebarkan Asmara rupanya sudah masuk terlalu jauh di pikirannya. Lebih baik memang aku pergi dulu dari sini. Nina Bobo, oh Nina Bobo, Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Aku menukarnya saat mereka lahir. Astagfirullahaladzim. Nina Bobo. Risma, dari mana kamu dengar lagu itu? Siapa yang ngajarin lagu itu? Sehingga kamu percaya dengan omong kosong seperti itu? Hah? Udah. Bu, sebentar ya. Biarin balik sama ngomong. Kenapa kamu diam? Ayo bicara! Risma, mau kemana kamu, Risma? Dia yang ngasih tahu aku. Dia yang ngajarin aku lagu itu.
Ranti? Gimana Ranti mau kasih tahu kamu? Dia kan bisu, gak bisa bicara. Ranti kemana? Kemana? Aduh Bu, kita harus selidiki Bu. Aku juga nggak tahu sih gimana caranya Bu Ranti bisa kasih tahu Mbak Risma. Oh, aku pernah ingat Mas Bisma pernah cerita sama aku waktu Bu Ranti jatuh ke jurang selama perjalanan mereka ke rumah sakit. Katanya Bu Ranti ada yang mau disampaikan Bu. Tapi Bu Ranti nggak cerita apa-apa, Bu. Tapi Mas Bisma yakin ada satu orang yang memang nggak mau rahasia ini terbongkar. Makanya Bu Ranti dicelakai seperti ini. Ranti kemana? Kita harus cari Bu Ranti untuk memastikan semua ini. Aku harus memberitahu sekarang kepada Hayu. Entah bagaimana caranya, pokoknya aku harus memberitahukannya. Ayo cepat lakukan. Rahayu, tatap mata Aisyah. Bisakah kamu merasakan keraguan di hati kamu? Bisakah kamu mengenali anak kamu sendiri di dalam diri Aisyah? Hatinya sudah menyadari hubungan itu. Hanya pikirannya yang belum tahu. Aku harus membuatnya mendengarkan. Ya, aku harus membuatnya mendengarkan kata hatinya. Entah bagaimana caranya. Astaga, Yudi. Yudi. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah dia tidak melihat aku. Kemana dia? Jangan-jangan mau ke rumah Bu Rahayu tuh. Ah, udah gila dia. Yuk. Asmara. Dia akan menjadi penyebab kematian bagi putraku Arif. Ranti benar. Semua putraku akan jatuh cinta kepada orang yang salah. Amir jatuh cinta pada Sakinah, dan Sakinah tidak pernah mencintainya. Restu jatuh cinta pada Aisyah dan membuat dia melawanku. Dan sekarang Arif jatuh cinta pada musuhku. Asmara menikahi Arif dengan kebohongan. Kalau dia tidak memiliki rencana tersembunyi, kenapa dia harus berbohong? Ya, dia pasti punya rencana jahat. Aku harus mengusir dia dari sisi Arif sebelum semuanya terlambat. Aku harus menaklukkan hatinya sampai aku tahu apa yang sudah dia lakukan ke Mbak Maya. Sayang. Nih. Taruh aja situ nanti.
Maafin aku ya. Karena aku sudah menyakiti hati ibu. Kamu nggak usah terlalu peduli sama ibu. Ibu memang sekarang udah berubah. Semenjak kakak Wamir meninggal, ibu menjadi semakin lembek. Kamu gak boleh gitu dong. Ibu kamu tuh tetap orang tua kamu. Jadi kamu harus menghormati dia. Ibu sedang berusaha meracuni pikiranku sekarang untuk membencimu, tapi kamu malah membela ibu. Aneh sih. Kadang emang seperti itu, Mas. Mereka gak suka sama istri dari anaknya. Karena mereka tuh gak mau berbagi. Kalau menurut aku sih bukan karena itu. Tapi ya emang karena ibu gak suka aku nikah sama kamu. Malah ibu sempat mengarang cerita kalau kamu itu adiknya Mas Yudi. Yudi? Iya, adalah Mas Yudi. Dia itu bekas kakak ipar aku. Ya ibu tahu gimana aku bencinya sama Mas Yudi. Ya mungkin karena itu ibu mengarang semua cerita itu supaya aku lebih benci sama kamu. Jadi gitu. Jadi itu lucu sekali kan? Ya nggak mungkin aku percaya. Kamu memang harus gak percaya sekarang. Tapi nanti, setelah dendamku terbalas, kamu harus percaya semuanya. Dan kalau kamu tahu alasan sebenarnya, kamu juga pasti ketawa deh. Apa itu? Ibu melarang hubungan kita ini sebenarnya itu karena ibu takut sama suatu kutukan dari perempuan tua yang ada di kampung. Kutukan? Iya. Jadi di kampung itu ada perempuan tua yang katanya udah mengutuk ibu. Kamu dan celaka jadi sudah membunuh anak dan suami. Aku sumpah, anak-anak kamu tidak akan pernah merasakan cinta. Dan jika mereka jatuh cinta, cinta itu akan menjadi alasan kebahagiaan mereka dan keluarga kamu akan hancur semuanya. Hancur! Tutup mulut. Bawa perempuan ini pergi dari rumah saya. Bawa sekarang. Dengar, saya akan mengutuk kamu. Sampai kapanpun, saya akan mengutukmu. Saya akan mengutuk, dengar itu. Kamu jangan saya akan mengutukmu. Dan sekarang ibu pikir kalau kutukan itu sedang berlangsung dan menimpa dia. Iya lucu sih, zaman sekarang masih percaya sama kutukan. Nah itu dia, itu yang terjadi sama ibu sekarang. Yang ibu takutin tuh setelah aku nikah sama kamu, ya aku bakal mati. Kalau begitu ceritanya, ya mungkin benar aja mas. Kalau ibu kamu tuh mulai pikun. Tapi kamu benar-benar akan mati, Arif. Segera setelah ini. Bukan karena kutukan. Tapi karena apa yang sudah kamu lakukan ke Mbak Maya. Hei perempuan gila, berhenti! Hei! Sini, diam! Ngapain dia kesini? Suruh dia pergi. Bawa dia pergi dari halamanku. Sini, baik. Ayo! Bu Rahayu, Bu Rahayu, dengarkan saya. Aisyah itu anakmu. Aisyah itu anakmu. Kamu tuh mau apa sih? Hah? Mau apa? Pergi! Pergi, kamu sudah menghancurkan keluargaku. Kamu yang mengutuk keluargaku. Pergi! Pergi, aku tidak mau lihat kamu lagi. Ayo! Pergi! Ayo! Ayo! Pergi kamu! Bu, kira-kira Bu Ranti kemana ya? Ibu tahu sesuatu atau ada omongan apa gitu? Dia tiba-tiba menghilang. Ibu juga nggak tahu kemana dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Bu.
Alhamdulillah Allah masih menjaga Aisyah dan melindungi Aisyah. Amin. Oh ya, ada apa nih semua ngumpul di sini? Kita semua nunggu Bu Ranti, karena Bu Ranti belum pulang. Bu Ranti? Ada apa dengan Bu Ranti? Iya, ada apa dengan Bu Ranti? Lebih baik kita semua masuk ke dalam ya. Kita harus dengar. Sebenarnya ada apa ini? Risma kenapa? Bu, coba minta Mbak Risma suruh nyanyiin lagu yang tadi, Bu. Risma, coba tolong nyanyikan lagu untuk Mila. Tolong nyanyikan lagu yang tadi ya. Kamu musuh harus pergi dari sini. Pergi! Mbak. Tenang. Tenang ya, Mbak. Musuh Mbak Risma udah nggak ada. Di sini semua udah aman, ya. Sekarang Mbak bisa nyanyi. Benar, dia udah pergi. Iya. Mbak percaya sama aku. Kami semua pengen denger, Mbak. Ayah nyanyi lagi. Nina Popo, oh Nina Popo, Restu anak Ningrum, Aisyah anak Rahayu. Aku menukarnya saat mereka lahir. Lagu apa ini? Ini yang kita harus dengar. Musuhku, dia masih ada di sini. Musuhku, pergi kamu, pergi kamu, pergi. Jangan ambil anak aku. Enggak, aku bukan anak Ibu Rahayu. Enggak, aku bukan anak Ibu Rahayu. Kalian nggak perlu percaya itu. Mbak Risma sedang sakit, kalian nggak perlu percaya omongannya dia. Aisyah, kita itu nggak langsung percaya dengan nyanyian Mbak Risma. Tapi minimal Mbak Risma itu tahu sesuatu. Mungkin dia mau sampein sesuatu juga. Karena dari tadi itu dia selalu aja mengulang lagu itu. Dan apa kata Aisyah? Apa Mbak percaya? Percaya sama nyanyian orang yang sedang tidak stabil? Iya, itu cuman imajinasi Mbak Risma, nggak lebih. Iya, tapi dia bilang dia baca langsung tulisan Ibu Ranti, menggunakan ranting di atas tanah pakai mulutnya. Bu Ranti, apa kalian semua sudah tanya kebenarannya? Bu Ranti sudah hilang. Bu Ranti pergi dari kamarnya. Ini semua omong kosong semuanya. Tunggu sebentar. Waktu aku menemukan Bu Ranti di dasar sungai, dia pernah bilang mengenai tiga nama. Rahayu, Aisyah,
Restu, mungkin ini rahasianya. Saya harus bicara sama Bu Rahayu. Saya harus menceritakan semuanya. Bu Rahayu? Iya. Betul. Bu Rahayu harus tahu kalau sebenarnya Aisyah adalah... Ya benar. Inilah sebabnya, makanya ada orang yang ingin membunuh Bu Ranti. Karena gagal, makanya lidahnya dibakar dan tangannya dilukai. Agar rahasia ini tidak keluar, tidak menyebar. Iya kan? Iya Mas. Kamu benar. Aisyah dan Restu itu kan lahirnya di hari yang sama. Dan Bu Ranti menjadi bidannya. Ya, bisa aja kan, bisa terjadi juga kan kalau Bu Ranti yang menukar mereka berdua. Dan Bu Ranti keliling desa memberitahu semua orang Restu dan Aisyah ini adalah harapan mereka semua. Kunci dari semua ini adalah Bu Ranti. Iya. Kita harus mencari. Kita harus menemukan Bu Ranti. Enggak, ini semua omong kosong. Semuanya omong kosong, aku nggak mungkin. Anak Ibu Rahayu nggak mungkin. Aisyah! Aisyah anak ibu. Bagaikan berharap memetik bintang. Letakkan, kamu jangan main-main sama pistol. Kamu bunuh ibu.
Bunuh dia, Bu. Bunuh dia. Supaya ibu bisa membalaskan dendamnya Mas Amir. Biar Aisyah bisa mendapat sedikit kehormatan di hadapan ibu. Ibu memang pengen bunuh Aisyah kan? Kamu menantang ibu. Baik. Kau pikir ibu gak punya nyali apa? Apakah hubungan itu yang membuat ibu tidak sanggup menarik pelaku pistolnya? Tidak sanggup menatap mata Aisyah? Ya Allah, apakah ini kebenaran? Kita harus temukan Bu Ranti. Karena Bu Ranti adalah kunci dari semua rahasia ini. Kamu ngapain balik lagi? Hah? Ya Allah, bagaimana caranya membuat Bu Rahayu mengerti? Bagaimana caranya agar dia tahu rahasiaku, ya Allah? Kamu sudah gila ya? Sudah gila kamu? Hah? Ayo Bu, ikut aku. Ibu harus lihat Risma menyanyi. Ibu akan tahu semua rahasia ini. Apa sih mau kamu? Hah? Aku harus membawa Bu Rahayu ke rumah Bisma dan membiarkannya mendengarkan nyanyian Risma. Ya Allah, bantu aku. Bagaimana lagi aku bisa membuka rahasia ini, ya Allah? Bu Rahayu harus tahu kalau Aisyah adalah anak kandungnya. Aku sudah gak sabar. Habisi perempuan ini bersama kutukannya. Biar dia mati sama kutukannya. Pergi kamu. Ya Allah, tolonglah aku. Jangan biarkan aku mati sebelum rahasia ini terbongkar, ya Allah. Mas, di mana kita harus cari Bu Ranti? Aku juga nggak tahu, Restu. Tunggu. Itu ada orang. Kita tanya mereka aja ya. Pak, maaf mengganggu waktunya. Bapak melihat Ibu Ranti tidak? Oh, saya lihat. Kemana, Pak? Di ke arah mana, Pak? Ke sana, Pak. Sepertinya ke arah rumah Bu Rahayu. Bu Rahayu? Ayo, Restu. Yuk. Makasih, Pak. Ya. Hentikan! Berani kamu datang kemari, Bisma. Setelah apa yang kamu lakukan di gudang. Kamu juga anakku, Restu. Mau apa kamu datang kemari? Mau membakarku hidup-hidup lagi? Aku datang ke sini untuk membuat ibu mendengar apa yang ingin disampaikan sama Ibu Ranti. Karena apa yang Ibu Ranti akan sampaikan akan mengubah semuanya. Dia butuh lidah buat bicara. Mungkin ada seseorang tidak ingin ibu mendengar apa yang ingin disampaikan sama Ibu Ranti. Bagaimana kamu tahu tentang niat dia supaya saya mendengar apa yang dia bicarakan? Bu Ranti, apa ibu datang ke sini untuk menyakiti Ibu Rahayu? Apa ibu tahu saya siapa? Iya, Restu. Saya tahu betul siapa kamu. Kamu anak Nimrod. Apa saya ini anak Ibu Rahayu? Apa ibu tahu saya siapa? Iya, Restu. Saya tahu betul siapa kamu. Kamu anak Nimrod. Apa saya ini anak Ibu Rahayu? Bukan, Restu. Kamu anak Nimrod.
Apa kamu? Ngomong apa kamu? Perempuan. Ada apa itu ribut-ribut? Ngapain sih sayang? Apa yang dilakukan perempuan itu bersama Bisma dan Restu? Mbak Maya dan Mas Yudi sudah membakar lidahnya dan menghancurkan tangannya. Tapi dia masih berusaha membongkar rahasia itu. Aku tidak bisa membiarkan Mbak Hayu tahu semua kebenaran tentang Restu dan Aisyah. Mas, adik kamu dan Bisma, mereka kesini, Mas. Sepertinya mereka akan bertengkar sama ibu kamu. Mas, bagaimanapun keadaannya, dia itu tetap ibu kamu. Kamu harus tolong ibu kamu, Mas. Ajar. Benar. Memang semua ini terdengar gila. Tapi kalau ibu mendengar semua ini akan terdengar lebih gila lagi. Aku tidak mau mendengarkan apapun yang dikatakan perempuan ini. Ibu nggak mau mendengar kebenaran ini walaupun kebenaran itu bisa membebaskan ibu. Ibu Ranti coba mengatakan bahwa ibu mencoba untuk membunuh Aisyah, anaknya ibu sendiri. Apa kamu bilang? Kelahiran aku dan Aisyah akan dibantu sama Ibu Ranti. Itulah kebenarannya. Aku dan Aisyah ditukar. Pak Yanti sabar, bidan nanti sedang menangani istri saya. Kamu belum tahu siapa saya kamu? Nanti, istri saya mau melahirkan nanti. Keluar kamu, atau saya bakar tempat ini. Ya, satu lagi. Dorong. 1, 2, 3. Aku diberikan kepada ibu. Ini dia. Ini anak laki-laki yang lahir dalam keluarga juragan. Oh, laki-laki. Dan Aisyah diberikan ke Ibu Ningrum. Dia aku beri nama Aisyah. Sama seperti nama istri junjungan Nabi. Aisyah? Iya, Aisyah. Kosong. Bohong kamu. Bohong. Tanganku cacat. Aku sudah bilang sama kamu supaya sampaikan ke Restu supaya menjauhi kamu, tapi kamu tidak pernah mau dengar. Justru kamu mempengaruhi pikiran Restu yang lemah. Sekarang ini akibatnya. Kamu, saya nggak pernah mempengaruhi Restu. Justru saya selalu membuatnya dia pergi, tapi dia selalu datang, Bu. Mana buktinya? Mana? Restu berani melawan saya dan keluarganya. Sini kamu. Mata itu mengingat
mengingatkan aku saat melahirkan Restu. Kenapa? Mata itu. Kenapa mata itu membuat aku menggigit? Apakah itu sebabnya setiap kali Aisyah menatapku, aku seperti mendengar suara bayi menangis? Apa itu sebabnya? Aku selalu tidak bisa menatap matanya dan menghabisi dia. Jadi itu sebabnya perempuan itu berkali-kali mendekatiku dan mencoba mengatakan sesuatu. Ini tak mungkin. Kamu bohong. Perempuan tua itu gak bisa menghalangi semua rencanaku. Aku harus segera telepon Mas Yudi. Asmara, ada apa? Mas, gawat Mas. Apanya yang gawat? Mas, semua yang sudah kita rencanakan bakalan sia-sia. Semua sudah gagal. Kamu apa sih? Apa yang terjadi? Rahayu bikin masalah lagi? Mas, ini bukan masalah Bu Rahayu, tapi Bu Ranti. Perempuan tua itu sudah membongkar rahasia terbesar kita. Kamu jangan ngawur. Ranti itu nggak bisa apa-apa perempuan tua itu. Aku udah bikin dia gagap seumur hidup. Aku juga nggak tahu, Mas. Aku juga nggak tahu dia bisa membongkar semua ini bagaimana. Asal Mas tahu, Restu sudah membantu dia untuk membongkar semua rahasia ini, Mas. Kalau sampai semuanya mempercayai bahwa Aisyah adalah anaknya Bu Rahayu, pernikahan aku dan Arif sia-sia, Mas. Kalau kita nggak segera melakukan apa-apa, Aisyah bisa masuk ke dalam rumah ini, Mas. Kamu tenang aja. Aku akan urus semuanya sekarang. Aku berangkat sekarang. Iya, Mas. Bu, kita harus temenin Aisyah. Aisyah pasti sedih sekali. Aisyah, bukan ibu, nak. Ibu mau bicara, nak. Bukan, nak. Aisyah, buka pintunya. Ibu mau bicara. Enggak, Bu. Aku cuma anaknya ibu. Gak ada yang lain. Ibu aku cuma ibu Ningrum, bukan ibu yang lain. Aku gak mau. Aku gak punya ibu yang lain. Aku cuma punya ibu Ningrum. Iya, Aisyah, kamu anak ibu. Kamu anak ibu selamanya, nak. Kamu anak ibu. Buka dong, sayang. Buka. Cinta tak mungkin terjadi di antara kita. Ibu. Ibu itu adalah ibuku, gak ada yang lain. Ya. Kita itu keluarga, Ibu. Selamanya akan jadi keluarga. Sebentar lagi Mas Bisma dan Restu akan kesini mengatakan kalau semua itu hayalannya Bu Ranti. Semua itu hanya hayalan, Bu. Kini ku sadari rasa ini tak mungkin dapat terwujud dalam kasih kita. Ya Allah, kasihan sekali Aisyah. Dia pasti sedih dan kaget kalau ternyata orang yang selama ini berusaha membunuhnya itu adalah ibunya sendiri. Karena untuk bersamamu
Semoga Mas Yudi segera sampai. Kalau enggak, tambah kacau rencanaku. Apa lagi di mobil? Mas sudah sampai mana? Ayo cepetan. Mobilku mogok nih, nggak bisa jalan. Terpaksa kamu urus semuanya sendiri. Lu apain di mobil? Hah? Apa benar apa yang dikatakan oleh Restu? Apa benar Aisyah adalah putriku? Jadi, selama ini aku sudah menyiksa putriku sendiri. Hah? Iya. Aku sudah lihat dia dipermalukan. Hah? Ternyata aku sudah membesarkan anak dari musuh besarku sendiri. Kamu betul-betul perempuan gila. Semoga Allah memaafkan dan menyelamatkan aku. Ya Allah, aku sudah mengaku kesalahan. Aku lega sekarang. Ampuni aku ya Allah. Lempar dia ke jurang. Dia pantas mendapatkan apa yang dia perlakukan terhadap aku. Baik. Sekarang saya mau menjemput anak kandungku sendiri. Lepaskan aku, jangan halangi aku. Apaan ini? Hah? Ibu percaya sama mereka? Menurut ibu mereka mengatakan yang sebenarnya, Bu? Hah? Apa yang ibu lakukan, Bu? Aku percaya, Arif. Karena selama ini aku sudah merasa Restu berbeda dengan kakak-kakaknya. Dengan kamu. Dengan Amir. Aku yakin dia memang anaknya Ningrum. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu kamu sudah mulai lemah dan tua. Tahan dia. Lepaskan. Lepaskan ibu, Arif. Arif, ayo. Perempuan ini adalah musuhku. Musuh yang berpura-pura sebagai menantu yang baik. Aku tidak boleh lengah. Aku harus pergi membawa pulang putriku. Arif, lepaskan! Lepaskan aku! Arif, lepaskan! Lepaskan ibu! Bu, ibu ini udah gila. Hah? Apa yang ibu mau lakukan? Gak bisa dipercaya. Ibu mau bawa pulang Aisyah ke rumah ini dan menganggapnya sebagai putri. Hah? Sekarang aku tunjukkan siapa putri ibu sebenarnya. Ini dia. Ini putri ibu sebenarnya.
Arif! Arif! Arif, lepaskan ibu! Arif! Arif! Bu, Ibu kenapa, Bu? Mas, apa yang bakal mereka lakukan sama Bu Rahayu? Apapun yang dialami Bu Rahayu sekarang, seharusnya dia mendapatkan perlakuan yang lebih buruk dari itu. Tapi Mas, tapi apa? Kamu peduli sama dia? Hah? Restu, kamu bukan anak Bu Rahayu. Kamu adik aku. Anak dari ibu, Bu Ningrum. Tapi dia yang sudah membesarkan aku. Dia yang telah memenuhi segala kebutuhan aku. Dia yang... Tapi darah yang mengalir dalam tubuh kamu, bukan darah dia. Kamu gak punya hubungan apa-apa sama dia, Restu. Kamu harus ingat itu. Sekarang aku baru mengerti. Kenapa kamu begitu berbeda dengan kakak-kakakmu yang lain. Karena kamu memberontak, melawan perintah ibumu sendiri. Karena kamu adik aku. Tapi aku gak bisa membiarkan Mas Arif. Restu, kamu dengar ya. Harusnya kamu gembira. Kamu senang sekali. Ternyata kamu bukan berasal dari rahim perempuan jahat itu. Jadi kamu gak perlu berbelas kasihan sama dia. Gak perlu sama sekali. Coba kamu pikir sekarang. Coba kamu lihat. Apa yang telah diperbuat perempuan itu pada Bu Ranti. Dia membunuhnya. Karena dia mengatakan hal yang sebenarnya, Restu. Tapi Mas... Sudah, lupakan semua ini. Ini bukan rumah kamu. Ayo. Jadi Restu itu ternyata bukan anak ibu. Pantas aja selama ini aku tuh bertanya-tanya dalam hati, kenapa Restu itu tidak seperti Mas Amir dan Mas Arif, tidak kejam sama orang lain. Ternyata Restu bukan anak ibu. Karena darah yang mengalir di tubuhnya Restu adalah darah ibu Ningrum, bukan darah ibu. Jadi Restu tidak mewarisi watak jahat dari ibu. Tutup mulut kamu, Dida. Berani kamu ngomong gitu, Bu. Kenapa ibu berhenti? Pukul, Bu! Pukul! Pukul, Bu! Ayo pukul! Bukannya cuma ini yang ibu tahu? Kekerasan! Nggak ada hal lain kan, Bu, yang ibu tahu selain kekerasan? Memang cuma itu yang ibu tahu. Ibu selama ini melakukan kesalahan. Ibu mau membunuh anak ibu sendiri. Bahkan ibu selalu mencelakai dia. Mata itu. Kenapa mata itu membuat aku menggigil? Hentikan! Rayu, hentikan! Ranti, apa perempuan kampung itu datang kemari? Jangan pernah kamu sakitin Aisyah. Apalagi kamu potong tangan. Kalau kamu berani memotong tangan Aisyah, kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan menyesal. Ini. Ayo lakukan. Ayo potong tangan Aisyah. Tatap matanya. Ayo Rahayu. Atau kamu menjadi pengecut. Iya. Ayo lakukan. Berani
Berani kamu bilang saya pengecut? Mau kalian berdua saya tebas sekalian. Ayo cepat lakukan. Ibu tidak pernah bisa melihat matanya. Karena matanya seperti mataku sendiri. Kenapa ibu masih melakukan kejahatan sama keluarga? Apa maksudnya? Bukankah ibu pelan-pelan merencanakan untuk membunuh keluargaku? No. Kalau memang iya, kenapa? Tapi ibu, tundukkan wajahmu. Tapi kenapa ibu menyembunyikan ini semua dari aku, Bu? Bukankah sejak aku menyerahkan diriku ke sini, ibu akan membebaskan keluargaku? Tapi kenapa? Dan ketika ibu menatap wajahnya, ibu selalu terngiang tangisan bayi yang memanggil ibu. Selama ini ibu selalu mengabaikan suara hati ibu sendiri. Kamu lihat kan bagaimana ibu membesarkan anak-anak ibu. Arif sekarang dia memenjarakan ibunya sendiri. Lebih mau mendengar apa kata istrinya daripada aku ibunya. Ibu selama ini gak punya hati, gak punya rasa, gak punya perasaan. Ibu cuma punya kebencian. Ya Allah, seumur hidupku, ini pertama kalinya aku melihat ibu menangis. Ibu, Mas Bisma sama Restu kemana? Kok belum pulang sih? Kalau mereka memang ngejar Ibu Ranti, udahlah nggak usah dikejar. Aisyah, apapun yang terjadi, kamu tetap anak ibu, kamu tetap putri ibu. Walaupun nanti berarti mengatakan kalau kamu bukan lahir dari rahim ibu, ibu tetap sayang sama kamu. Ibu tetap menganggap kamu sebagai putri ibu. Kalau kamu terbukti bukan lahir dari rahim ibu, apakah hubungan kita putus begitu saja? Karena berarti akan mengatakan kalau dia memang yang menukar bayi itu, dia menukar kamu dengan Restu ketika kalian lahir. Enggak, hubungan kalian gak akan pernah putus. Tapi kalau Rahayu mengakui kamu sebagai putrinya, kita semua bisa hidup tanpa rasa takut. Selamanya gak pernah lihat ke belakang. Iya, gak pernah. Mbak, kalau aku diminta untuk memanggil Ibu Rahayu dengan sebutan Ibu, dalam keadaan apapun aku, bahkan keadaan sekarang pun aku gak akan pernah memanggil Ibu Rahayu dengan sebutan Ibu. Gak akan pernah. Ibu yang merawat Aisyah, yang menyayangi Aisyah sejak kecil,
Ibu bukan sekedar ibu yang melahirkan aku. Karena makna ibu itu lebih luas. Bukan hanya sekedar hubungan rahim. Lihat betapa bodohnya ibu kamu. Mereka datang dengan cerita bayi yang sudah ditukar. Sekarang kamu malah diem aja. Asmara, aku juga capek mikirin hal itu. Jadi bisa nggak kamu hibur aku? Jangan mengejek-ngejek aku terus seperti ini. Alah, bilang aja kalau kamu tuh pengecut. Coba waktu itu kamu dengar apa yang dibilang Mbak Maya. Kalau ibu kamu tuh sekarang udah lemah. Bagaimana Asmara bisa tahu apa yang Maya katakan ke aku tentang ibu? Gak mungkin ada orang lain tahu. Ada apa dengan Asmara? Aku harus mencari tahu. Akan ku cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas, kenapa kamu liatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Mau kemana kamu? Aku mau ambil sesuatu dulu. Sebentar aja kok. Ya. Kok kalian cuma berdua kesininya? Bu Ranti mana? Bu Ranti sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Ranti dibunuh sama Ibu Rahayu. Karena Bu Ranti sudah menukar aku dengan Aisyah. Restu anakku. Ya Allah, Restu. Restu. Ya Allah. Ternyata kamu anak kandung ibu. Pantesan selama ini hati ibu bergetar. Hati ibu merasakan sesuatu. Kalau ibu dekat dengan kamu, ternyata kamu darah daging ibu, nak. Kamu anak ibu, nak. Jadi benar aku bukan anak ibu Ningrum. Jadi aku adalah anak ibu Rahayu. Enggak, ini enggak mungkin. Ternyata aku adalah anak ibu Rahayu yang jahat. Aku mewarisi darahnya yang jahat. Ya Allah, Restu. Restu. Ya Allah. Aku adalah anak ibu Rahayu. Adik dari Mas Amir dan Mas Arif. Dan aku mengalir dari orang-orang jahat. Orang-orang yang dibenci dari kampung ini. Mereka orang jahat. Gak mungkin. Aisyah. Aisyah kemana, nak? Aisyah. Aisyah di mana? Ya Allah. Aisyah. Aisyah. Aku baru menemukan anakku. Malah mengabaikan anak yang satu. Aisyah mana? Bisma, tolong cari Aisyah. Ibu gak mau kehilangan Aisyah lagi, nak. Baik, Bu.
juga ke bantu cari Aisyah ya. Iya, hati-hati nak. Ya Allah. Temukan Aisyah ya Allah. Ya Allah.